Dari penerawangan Pak Badar, sosok yang menjemput Mayang malam itu sebenarnya bukan Rido guys. Mungkin bisa dibilang sosok yang menjemput Mayang malam itu adalah jelmaan salah satu penunggu jembatan itu yang sengaja datang menjemput Mayang untuk memberitahukan kalau si Rido itu mengalami penganiayaan tanpa ada pertolongan. Dan dalam perjalanannya dengan sosok itu, si Mayang ini diajak melewati alam gaib gitu loh. Makanya kan waktu baru keluar gerbang perumahan, Mayang itu tuh ngerasa asing dengan lingkungan yang mereka lewati ya. Assalamualaikum, hey halo apa kabar? Semoga kita baik-baik aja ya guys ya. Kalau kebetulan ada dari kalian yang lagi pada sakit, saya doain deh biar kalian cepat diberi kesembuhan lagi dan bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Mulai kerja-kerja lagi nih demi kejar setoran buat mudik nanti. Oh ya guys, ngomong-ngomong soal mudik nih ya, hari ini kita ada satu cerita tentang kejadian mudik yang aneh banget. Dan ini nih sedih juga sih. Yang dulu banget itu pernah terjadi sama salah satu tetangga teman kita. Yang kita sebut aja nama tetangga teman kita ini adalah Mayang guys. Dimana dalam mudik yang dia lakukan waktu itu adalah mudik yang paling tragis yang gak bakal dia lupain seumur hidupnya. Nah, kira-kira kejadian apa ya? Kalau kalian penasaran, so please jangan pindah channel, tetap stay tune di sini aja barengan saya Baratwa, karena di sini nanti akan saya ceritain semuanya buat kalian. Well, jadi ceritanya ini adalah kiriman dari teman kita guys, yang di email DM-nya itu tuh dia sebut namanya itu Santi. Dan kejadian dalam ceritanya ini terjadi sama tetangganya sekitar pertengahan tahun 2012-an gitulah. Jadi sekitar 10 tahunan gitu kali ya. Nah, waktu itu ceritanya Santi ini tinggal di satu perumahan gitu guys. Cuman segitu perumahan di tempat tinggalnya Santi itu masih sepi banget ya. Masih banyak banget unit yang belum terisi. Dari sekitar 120-an unit, kayaknya sih yang ke situ baru sekitar 30-an unit aja. Jadi belum ada 50%-nya. Jadi si Santi ini cukup ngerasa kesepian juga ya, karena kebetulan unit yang dia tempati itu posisinya juga ada di blok yang paling dikit penghuninya. Apalagi waktu itu si Santi sama suaminya itu tuh adalah pasangan muda yang belum punya anak guys. Dan suami Santi itu ya kesehariannya kayaknya sih banyak dihabisnya di tempat kerjanya gitu deh. Ya mungkin sesibuk itu ya, jadi sampai si Santi ini jadi sering ditinggal sendirian gitu di rumahnya. Hingga tiba-tiba pada suatu hari, pada sore itu ada sepasang keluarga yang lihat-lihat unit yang lokasinya itu tuh pas banget di sebelah rumahnya dia. Dari balik jendela rumahnya, Santi ini ngeliat terus pasangan muda itu guys. Ya waktu itu dilihatnya perempuan itu tuh kayak lagi hamil besar gitu. Setelah melihat sebentar halaman rumah, mereka pun masuk ke rumah sebelah guys, dan udah gak kelihatan lagi sama si Santi. Nah, selang 10 menit kemudian, mereka itu keluar pamitan gitu sama marketing perumahan itu. Waktu itu Santi ini berharap ya agar pasangan muda itu tuh jadi deal gitu dengan unit yang ada di sebelah rumahnya itu, biar dia punya temen gitu loh maksudnya. Seminggu kemudian pasangan muda itu datang lagi ke rumah itu guys, dengan ngebawa sebuah mobil box yang ukurannya itu tuh lumayan besar, yang ternyata isinya barang-barang rumah tangga, jadi kayak perabot-perabot gitu loh. Jadi Santi ini seneng banget dong ya, karena setelah sekian lama akhirnya ada juga nih yang tinggal di dekat rumahnya. Ini malah yang pas banget sebelahan gitu loh sama rumah dia. Dan karena kebetulan waktu itu hari Minggu, jadinya Santi sama suaminya ini ikut nimbrung basa-basi gitulah sama tetangga barunya itu. Tetangga baru mereka ini adalah sepasang suami istri yang bernama Mayang dan Rido guys. Dan ternyata Mayang sama Rido ini udah punya anak satu yang masih kecil. Umurnya itu sekitar 5 tahunan dan namanya itu Marcel. Sejak kepindahan keluarga Mayang sama Rido di tempat itu, Santi ini jadi nggak kesepian lagi guys. Apalagi Mayang itu kan tipikal orangnya ramah gitu ya. Jadi kayaknya klop gitu sih sama Santi yang emang orangnya itu tuh agak bawel. Dan kebetulan juga Rido sama suaminya Santi itu punya hobi dan kebiasaan yang sama. Jadi ya udahlah, klop itu keluarga mereka berdua itu tuh udah kayak saudara kandung gitu. Mayang ini aslinya adalah penduduk asli di kota itu guys, tapi tempat kelahirannya sama tempat tinggalnya yang sekarang mungkin kayak beda kecamatan aja kali. Jarak antara rumah asalnya Mayang dengan rumah barunya ini juga nggak jauh, paling cuma sekitar 2 jaman gitulah kalau perjalanan naik motor. Nah sementara Rido, suaminya Mayang, itu aslinya ya sama aja orang situ juga guys. Cuma bedanya Rido ini mungkin bisa dibilang asalnya itu tuh di daerah pedalaman gitu kali. Jadi Mayang ini asalnya dari kota, sementara Rido ini asalnya dari desa. Tapi mereka ini asalnya ya dari kabupaten yang sama. Ngerti kan? Nah jadi awalnya memang Mayang sama Rido itu tinggalnya di rumah orang tuanya Mayang guys. Dan alhamdulillahnya baru tahun itu mereka bisa pindah rumah ke perumahan yang baru itu.
Itu pun karena si Rido ini kabarnya kayak habis jual jatah warisannya gitu loh guys. Waktu itu situasinya si Mayang ini memang lagi hamil guys. Kayaknya sih udah masuk bulan ke-7 gitu deh. Dan Santi ini sering banget main ke rumah Mayang. Ya buat ngobrol, masak bareng, bantu momong, dan yang sejenisnya lah. Dan Mayang ini happy-happy aja sama situasi yang kayak gitu ya. Jadi berasa kayak punya sister gitu. Padahal mereka ini kan literally baru ketemu beberapa hari gitu kan. Tapi vibes-nya itu udah kayak yang udah kenal puluhan tahun gitu. Hingga akhirnya beberapa bulan kemudian, waktu itu kalau nggak salah pas malam takbiran, Mayang sama Rido ini sebenarnya udah sepakat kalau tahun ini mereka itu nggak bakal mudik ke rumah orang tuanya Rido. Karena pas di hari lebaran, itu tuh udah perkiraan hari dimana Mayang itu tuh harus melahirkan. Jadi mereka itu tuh memang niatnya malam itu yang mudiknya itu ke rumah orang tuanya Mayang, yang emang lokasinya itu tuh nggak jauh ya. Jadi istilahnya kalau di perjalanan itu masih aman lah buat Mayang sama bayi yang ada di dalam perutnya Mayang. Dan kalau misalnya amit-amit jebong bayi ini, kalau ada apa-apa gitu ya, posisi mereka itu masih di sekitaran kota juga ya, aksesnya kemana-mana juga itu tuh masih gampang lah. Tapi malam itu, waktu Mayang sama Rido lagi berkemas, tiba-tiba Rido ini ditelepon sama adiknya guys. Awalnya Rido ini kayak nggak mau gitu ya nerima telepon dari adiknya itu. Karena beberapa bulan sebelumnya itu kan Rido sama adiknya itu kayak sempet cekcok gitu loh. Tapi Mayang ini nyuruh Rido ngangkat telepon adiknya karena khawatir ya kalau ada apa-apa gitu di kampung. Akhirnya dengan terpaksa Rido pun mengangkat telepon dari adiknya itu. Begitu telepon diangkat ternyata adiknya itu bilang kalau Mayang sama Rido itu harus mudik ke kampung halamannya malam itu juga guys. Karena katanya ibunya Rido itu tuh lagi sakit parah dan ini nih kayak udah yang mau sakaratul maut gitu loh. Nah, Rido sama Mayang ini kaget banget ya, kok bisa-bisanya mendadak gitu sakitnya. Wong perasaan baru 2 atau 3 hari yang lalu, ibunya Rido itu tuh masih teleponan sama dia, nanya-nanya kabar gitu loh. Dan waktu teleponan itu ya ibunya itu tuh baik-baik aja. Malah sempat bercanda juga sama Marcel di telepon. Tapi ya kemudian akhirnya Rido ini memutuskan untuk pulang kampungnya saat itu juga guys. Cuma Rido ini emang sengaja nggak ngajak Mayang sama Marcel ya, karena dia itu kan khawatir sama kondisinya Mayang yang udah hamil besar kayak gitu. Jadi situasinya waktu itu kacau banget sih guys. Rido itu udah kayak ya gak konsen lagi orangnya di tengah situasi yang udah kacau kayak gitu. Awalnya si Mayang ini sempat maksa mau ngikut gitu ya, tapi tetap gak dibolehin sama Rido. Jadi Rido ini inisiatif gitu mau nganterin Mayang sama Marcel ke rumah orang tuanya Mayang dulu. Setelah itu baru Rido berangkat sendirian ke kampung halamannya. Nah, waktu Mayang sama Marcel udah siap, Rido pun langsung berlari ke garasi dan buka pintu mobilnya guys. Tapi begitu mobil itu di starter, tiba-tiba mobilnya itu tuh ngadet guys, nggak mau nyala. Ternyata bensinnya itu habis. Sial, kenapa lupa juga ngisi bensin sih? Kata Rido waktu itu sambil misu-misu. Nah, Mayang yang tahu kalau mobilnya itu kehabisan bensin, itu inisiatif kalau dia itu tuh ntar biar dijemput sama orang tuanya aja. Jadi Rido itu disuruh pulang pakai sepeda motornya gitu. Langsunglah Mayang telepon sama bapaknya. Waktu Mayang itu telepon sama orang tuanya ya mereka itu tuh langsung setuju buat jemput Mayang sama Marcel saat itu juga. Begitu tahu kalau mertuanya mau jemput Mayang sama Marcel, Rido pun mulai tenang guys. Dan dia pun akhirnya ngambil sepeda motornya di garasi mobil belakang. Dan waktu di starter motornya bisa nyala ya. Untung aja motornya ada bensinnya. Coba kalau enggak, bisa marah-marah lagi itu si bapak Rido itu. Nah, kebetulan waktu itu si Santi ini nggak mudik guys. Karena suaminya itu tuh lagi dinas di luar kota. Jadi waktu itu si Rido ini sempat nitipin Mayang sama Marcel itu ke Santi. Maksudnya Santi itu disuruh nemenin Mayang di rumahnya sambil nunggu bapak sama ibunya Mayang itu tuh datang jemput. Mas, hati-hati di jalan ya, jangan ngebut, kata Mayang ke Rido. Waktu Rido pamitan, iya dek, balas Rido. San, tolong jagain Mayang sama Marcel ya, kata Rido ke Santi. Santi pun setuju. Setelah dipastikan semuanya aman, akhirnya Rido pun melajukan motornya meninggalkan rumahnya itu. Setelah Rido pergi, rumah itu jadi hening lagi guys. Mayang, Santi, sama Marcel yang tadinya itu tuh di teras rumah melepas kepergian Rido itu akhirnya masuk lagi ke dalam rumah. Lama-kelamaan mereka dengar suara takbiran bersaut-sautan. Yang situasi kayak gitu itu justru bikin Mayang ini jadi tambah sedih banget. Kira-kira 1,5 jam dari sejak Rido berangkat, tiba-tiba terdengar deru motor Rido memasuki halaman rumah guys. Mayang sama Marcel yang apal betul kalau suara itu tuh suara motornya Rido, itu tuh saling pandang-pandangan. Langsunglah Mayang sama Marcel ini berdiri dan lihat dari jendela. Santi juga ikutan lihat di jendela karena waktu itu dia penasaran juga kan. Dan ternyata beneran Rido balik lagi ke rumah. Begitu Rido turun dari motornya, Mayang sama Marcel ini langsung bukain pintu dan nyamperin Rido. Kenapa mas, kok pulang lagi? Tanya Mayang kaget campur penasaran. Nah Rido yang ditanya itu tuh bukannya jawab malah narik tangannya Mayang. Ayo kamu ikut.
katanya. Ini penting. Nah, waktu ditarik kayak gitu, Mayang ini malah jadi takut ya. Khawatirnya ya kalau ada apa-apa gitu sama mertuanya di kampung. Marcel waktu itu mau ikut juga guys, tapi nggak dibolehin sama Rido. Soalnya motornya kan nggak muat. Apalagi perjalanan malam hari kayak gitu itu kan rawan juga ya kalau harus bawa anak kecil. Jadi walaupun merengek-rengek, Marcel ini tetap nggak diajak sama Rido. Emang ada apa sih, Do? Tanya Santi ke Rido sambil gedogin Marcel. Udah, tolong kamu jagain Marcel ya. Ridonya bilang gitu. Ya udah, nanti kalau ada apa-apa tolong kabari ya, Do ya. Jadilah si Rido sama Mayang itu pergi meninggalkan Santi sama Marcel ya. Waktu itu si Marcelnya ini lagi nangis-nangis guys. Waktu itu si Santi ini mikir, ada apa ya, kok Rido itu tuh balik lagi. Batinnya gitu. Hingga selang beberapa menit kemudian datanglah orang tuanya Mayang ke kediaman Mayang guys. Marcel waktu itu udah tidur di sofa nih, jadi dia itu tuh nggak tahu kalau kakek sama neneknya itu datang. Santi bilang ke orang tuanya Mayang kalau Mayang itu juga ikut sama Rido. Tadi Mayang itu tuh dipaksa gitu loh om sama Rido, tapi Rido itu nggak bilang sih sebenarnya ada apa gitu. Ini aja si Marcel aja mau ngikut, tadi katanya nggak boleh om. Itu kata si Santi. Nah, dengar cerita Santi itu orang tuanya Mayang ini dia sempat kaget juga ya. Wong tadi kan mereka udah bilang di telepon kalau Mayang itu tuh nggak boleh ikut karena khawatir sama kandungannya kan. Tapi Santi bilang sih kalau sebenarnya Mayang itu tuh awalnya memang nggak mau ikut, cuman ya karena dipaksa sama Rido jadinya ya Mayang itu terpaksa ngikut. Wong malah si Mayang ini nggak sempat pakai helm juga loh saking buru-burunya. Nah karena ngerasanya ini kayak jungle gitu ya, akhirnya bapaknya itu tuh telepon Mayang guys. Beberapa kali Mayang ditelepon itu, tapi teleponnya itu nggak diangkat sama Mayang. Bapak sama ibunya Mayang ini dia udah khawatir banget waktu itu. Sampai akhirnya tiba-tiba Mayang telepon ke nomor bapaknya itu sambil nangis-nangis guys. Saya di mana ya, Kak Rido ya, kata Mayang udah nggak bisa terusin kata-katanya lagi guys. Sambungan telepon itu tuh langsung nggak aktif. Nah, siapa yang nggak khawatir dengan situasi yang kayak gitu coba? Ibunya Mayang itu tuh langsung ngerebut HP bapaknya, langsung nelpon Mayang lagi, tapi HP-nya Mayang itu tuh malah sibuk gitu jaringannya. Ya malum lah ya, itu kan pas kejadiannya kan pas malam takbiran, jadi traffic providernya itu tuh sibuk kali. Hingga akhirnya HP bapaknya Mayang itu tuh dapat panggilan lagi nih dari Mayang. Tapi kali ini suara di balik panggilan itu tuh bukan suara Mayang, melainkan suara pria. Bapaknya Mayang itu tuh nggak kenal sama suara itu. Ini benar Rustam, ayahnya Ibu Mayang. Oh iya pak, benar pak. Ini anak bapak, Bu Mayang ada di rumah kami. Kondisi Bu Mayang ini seperti orang bingung pak. Kalau bisa bapak segera ke rumah kami ya pak. Nanti saya... Loh, kok bisa begitu? Suaminya kemana? Ibu Mayang ini malah nangis-nangis pak nyariin suami. Jadi kami nggak tahu pak suaminya itu kemana. Tadi anak itu tuh pergi sama suaminya loh pak. Tapi tadi kami ngeliat Bu Mayang ini sendirian pak. Dia itu tuh waktu pas masih ada di depan gang. Dia tuh sendirian gak ada siapa-siapa. Yaudah deh pak, alamatnya di mana, nanti kami langsung ke sana gitu kata bapaknya si Mayang yang ternyata namanya itu Pak Rustam. Sambil ngomel-ngomel nyalahin Rido, Pak Rustam ini langsung balik ke dalam mobilnya guys. Ibunya Mayang yang nanya ada apa itu sampai nggak diperduliin lagi sama Pak Rustam. Di tengah perjalanan, barulah Pak Rustam ini cerita ke istrinya kalau Mayang itu hilang dan nyasar di sebuah perumahan. Kronologinya gimana ya Pak Rustam ini nggak tahu guys, makanya itu mereka itu tuh langsung ngebut ke lokasi. Sekitar 20 menit kemudian, tibalah Pak Rustam dan istrinya itu di rumah orang yang tadi telepon. Di depan rumah orang itu tuh udah rame guys. Dan waktu mereka lihat, itu si Mayang itu tuh lagi duduk nangis-nangis gitu sambil nyebut-nyebut nama suaminya. Nah Pak Rustam yang lihat kondisi anaknya kayak gitu itu tuh langsung meluk Mayang dan nanya kenapa kok bisa begini gitu. Begitu lihat bapak sama ibu ya Mayang ini malah tambah histeris guys. Mas Rido ya, Mas Rido, kata Mayang sambil meluk bapaknya. Orang yang tadi nelpon Pak Rustam itu yang kebetulan adalah seorang kiai yang kita sebut aja namanya itu Pak Badar ya. Itu kembali menenangkan Mayang guys, dan ternyata memang agak susah juga ya. Si Mayang ini nggak tenang-tenang. Dan kira-kira baru 10 menitan lah baru Mayang ini tenang dan mulai mau cerita. Nah waktu itu kata Mayang, dia dipaksa Rido buat ikut naik motor. Sebenarnya Mayang ini udah nanya nih, kenapa kok maksa-maksa gitu buat ngikut? Karena kan awalnya Rido sendiri yang ngelarang Mayang buat ikut. Tapi Rido itu tuh nggak bergeming dan tetap maksa Mayang naik ke motornya. Jadi ya terpaksa gitu Mayang itu tuh ikut naik di boncengan motor suaminya itu. Di tengah perjalanannya itu, Mayang ini masih tanya-tanya terus guys sama Rido. Sebenarnya ada apa gitu loh. Tapi pas ditanya si Rido ini diem aja nggak jawab sama sekali. Mungkin karena waktu itu pikiran Rido itu lagi kalut ya. Jadinya Mayang ini nggak banyak nanya lagi. Tapi karena waktu itu situasinya di antara Mayang sama Rido ini nggak ada percakapan sama sekali, jadinya si Mayang ini merhatiin nih lingkungan kanan kirinya waktu dia di atas motor itu. Nah waktu itulah Mayang ini baru nyadar guys kalau ada yang aneh gitu sama lingkungannya yang mereka lalui.
Tepat ketika sepeda motor yang mereka naiki itu keluar dari gerbang perumahan, tiba-tiba suasana lingkungannya itu tuh beda banget gitu sama yang biasa Mayang lihat guys. Ya walaupun waktu itu situasinya itu malam-malam ya, tapi Mayang ini tahu betul kalau lingkungannya itu tuh aneh. Dan Mayang ini kayak nggak pernah lewat daerah situ gitu loh. Jalan yang seharusnya mereka lewati itu kan harusnya jalan raya. Tapi entah kenapa waktu itu tiba-tiba jadi kayak jalan setapak yang kanan sama kirinya itu tuh hutan belantara gitu. Dan suasananya itu tuh hening banget. Sampai suara lantunan takbir itu nggak kedengeran sama Mayang. Mas, kita mau kemana sih? Kayaknya kita nggak pernah deh ke daerah sini. Tanya Mayang sambil ngedekep suaminya. Karena waktu itu Mayang ini ngerasa udara di sekeliling dia itu tuh dingin banget kayak di pegunungan. Mana kabutnya juga lumayan tebel lagi. Tapi Rido itu nggak jawab apa-apa guys. Dia itu tuh diem aja. Hingga beberapa menit kemudian tibalah mereka di sebuah jembatan. Di sana Mayang ini lihat beberapa meter di depan mereka itu ada seseorang yang terkapar di tengah jalan guys. Motor yang mereka kendari itu pun berhenti tepat di dekat orang yang lagi terkapar itu. Waktu itu Mayang takut banget nih sambil megangin jaketnya si Rido itu. Dia itu tuh nggak mau lihat orang yang lagi terkapar itu. Tapi ini takutnya itu tuh bukan yang takut sama kemungkinan ada luka-lukanya gitu ya. Tapi Mayang itu tuh takutnya itu tuh dalam konteks di lingkungan seaneh itu. Dan di depannya itu tuh ada orang terkapar begitu. Gimana nggak takut coba? Coba tolong orang itu Mayang, kasihan, kata Rido. Begitu dengar kata-kata Rido, jiwa-jiwa mantan seorang perawat Mayang pun bergejolak guys. Dia turun dari motor lalu didekatinya tubuh terkapar itu. Dibaliknya dengan perlahan tubuh itu hingga Mayang pun terkejut setengah mati. Ternyata sosok yang terkapar itu adalah Rido, suaminya. Waktu itu Mayang langsung lihat ke arah motor yang ternyata sosok Rido yang ngeboncengin dia itu udah nggak di situ lagi guys. Jadi tinggal motornya doang yang berdiri begitu aja di tempat itu. Waktu itulah Mayang ini histeris dan nangis guys. Lari dia ke jalan buat nyari sosok Rido yang udah boncengin dia itu. Mayang teriak-teriak manggil-manggilin nama suaminya. Manggil-manggilin nama suaminya itu sambil terus berlari ke arah jalan setapak yang udah dia lewati. Ditinggalinya begitu aja sosok pria terkapar yang barusan dia lihat. Saat itu Mayang ini nggak percaya guys kalau pria yang terkapar itu tuh adalah Rido. Yang ada di dalam pikiran Mayang waktu itu adalah Rido itu tuh masih hidup dan barusan aja hilang kabur gitu entah kemana. Hingga beberapa menit kemudian, di tengah-tengah kebingungannya ada beberapa orang yang jalan mendekati Mayang dan bertanya apa yang terjadi. Nah, karena Mayang ini ditanya nggak bisa jawab dan yang ada malah histeris doang, akhirnya salah satu warga itu berinisiatif buat bawa Mayang ke rumahnya Pak Kiai setempat. Di rumah Kiai itu yang kita sebut aja Pak Badar, si Mayang ini udah lumayan tenang guys, tapi ya belum bisa ngejawab dengan jelas juga kalau ditanya-tanya. Hingga akhirnya Mayang ini baru tersadar kalau di situasi seperti itu seseorang yang harus dia telepon adalah bapaknya sendiri. Makanya teleponlah tadi si Mayang itu ke nomor bapaknya ya kan. Tapi waktu telepon bapaknya itu ya Mayang ini ya nggak jelas ngomong apa guys. Dan dia itu tuh langsung pingsan begitu aja. Karena ngelihat Mayang ini pingsan, akhirnya Pak Badar itu berinisiatif buat nelpon orang tuanya Mayang. Hingga singkat cerita, sampailah bapak sama ibunya Mayang ini di rumahnya Pak Badar. Dari cerita yang udah disampaikan oleh Mayang itu akhirnya ada beberapa warga yang berinisiatif buat ngajak orang tuanya Mayang untuk menelusuri jalanan. Karena khawatirnya nih, kalau yang ditemui Mayang di jalan itu tuh beneran suaminya Mayang gitu loh. Tapi waktu itu ada juga sih beberapa orang gitu deh yang anggap kalau suaminya Mayang itu tuh sebenarnya masih hidup gitu loh. Tapi entah karena alasan apa, jadi kabur gitu entah kemana. Sementara pria yang terkapar itu adalah orang lain yang kebetulan aja apes gitu kecelakaan di tempat itu. Tapi untuk meyakinkan apa yang sebenarnya udah terjadi gitu ya, akhirnya Pak Badar pun membuat keputusan untuk mengajak Mayang dan kedua orang tuanya pergi menuju sebuah jembatan yang ada tidak jauh dari sana. Sekaligus menelusuri jalanan yang udah Mayang lalui. Jadi mereka itu konvoy guys, satu mobil dengan 5 motor. Rombongan mobil dan motor itu jalan menyisir jalanan yang tadi udah dilewatin Mayang. Tapi begitu mereka tiba di jembatan yang dimaksud, itu tuh sama sekali nggak ada ditemukan sosok orang yang terkapar di tengah jalan itu guys. Ini nih kalau kalian mikirnya kali aja sosok itu udah ditolongin sama orang-orang terus dibawa ke rumah sakit, itu tuh kayaknya nggak mungkin deh guys. Soalnya di sepanjang jalan jembatan yang udah mereka telusuri, jalanan itu tuh mulus-mulus aja loh. Maksudnya ya kayak nggak ada bekas kecelakaan sama sekali gitu. Biasanya kan kalau ada kecelakaan gitu kan ada bekas-bekasnya ya, kayak ada pecahan kaca, pasir di jalan, ada polis lain atau keramaian gitu sampai yang bikin macet jalan kan. Nah itu tuh nggak ada guys. Jadi ya normal-normal aja suasananya di jembatan itu.
Dan jalanan di sekitar jembatan itu juga lumayan banyak orang lalu lalang bertakbiran gitu loh. Sementara Mayang itu kalau TKP tempat dia menemukan sosok terkapar yang mirip sama suaminya, itu ada di sebuah jembatan yang sepi banget dan situasinya itu nggak kayak suasana jembatan yang ada dia lihat di situ. Tapi kalau diperhitungkan dari waktu antara Mayang ngelihat orang terkapar itu dengan jarak perumahan di mana Mayang ditemukan yang cuma sekitar 10 menitan itu ya, itu tuh harusnya kejadiannya itu tuh ya di jembatan itu gitu loh, ngerti kan? Nah, karena ngerasanya ada sesuatu yang nggak beres, akhirnya Pak Badar ini memutuskan untuk melakukan kayak satu ritual gitu guys. Pak Badar ini meminta rombongan untuk menepikan kendaraan. Setelah rombongan menepikan kendaraan, Pak Badar langsung turun dari mobil dan berjalan beberapa meter ke arah jembatan. Di saat itulah Pak Badar ini langsung berdiri menghadap kiblat dan merapal sebuah doa. Setelah beberapa menit kemudian, setelah Pak Badar selesai berdoa, Pak Badar pun bilang kalau sosok lelaki terkapar itu memang ada, tapi posisinya bukan di tempat itu. Dia ada jauh di daerah selatan sekitar 50 km dari tempat mereka berdiri. Mendengar perkataan Pak Badar itu, semua yang ada di situ pun terkejut bukan main guys, apalagi si Mayang. Karena Mayang ini kan ngakunya lari dari TKP itu paling cuma beberapa kilometeran aja ya, wong katanya itu cuma sekitar 10 menitan doang gitu kok. Masa iya dalam kurun waktu yang 10 menit itu dia bisa menempuh jarak sampai 50 kilometeran? Tapi Pak Badar tetap berusaha meyakinkan mereka kalau bisa jadi si Mayang itu barusan aja melewati gerbang dunia gaib guys. Dan untuk membuktikannya, Pak Badar itu pun mengajak semua yang ikut dalam penyisiran itu untuk mengikuti beliau menuju ke lokasi yang dimaksud. Di dalam perjalanan itu, suasananya itu tegang banget guys. Jadi satu mobil itu nggak ada yang bersuara sama sekali. Cuma sesekali aja loh kedengaran suara si Mayang ini nangis-nangis gitu. Setelah hampir 1 jam perjalanan, tibalah mereka di satu area yang sangat sepi guys. Jarak antar rumah di pinggiran jalan itu tuh udah mulai jarang gitu loh. Dan penyinarannya itu waktu itu juga cuma ngandelin sinar rembulan aja. Pohon-pohon menjulang tinggi di sebelah kanan kiri dan beberapa meter di depan mereka itu ada satu jembatan yang di bawahnya itu tuh mengalir sungai yang cukup deras. Begitu sampai di lokasi itu, Mayang pun menangis semakin keras guys. Kayaknya Mayang ini tahu deh kalau di jembatan itulah dia menemukan sosok yang tergeletak di tengah jalan itu. Stop, berhenti. Kata Pak Badar ngasih aba-aba ke Rustam. Dengan perlahan mereka turun dari mobil itu dan mulai berjalan ke arah jembatan yang gelap gulita itu. Dan benar aja guys, di sisi kanan jalan, mereka melihat ada sosok pria yang tergeletak tak berdaya di sana. Sementara di dekatnya ada sepeda motor yang masih berdiri tegak. Waktu ngelihat itu, Mayang ini nangisnya malah menjadi-jadi guys. Sesuatu yang tadinya itu tuh dia berharapnya itu kayak cuman mimpi gitu, tapi ternyata yang beneran terjadi. Setelah mereka mendekat, ternyata benar sosok pria terkapar di tengah jalan itu tuh adalah Rido guys. Pecahlah tangis Mayang dan orang tuanya guys. Mas Rido, tolong jangan tinggalin aku mas, kata Mayang. Kasihan Marcel mas, kasihan anak kita. Mereka semua yang ada di sana itu haru banget guys, tapi gak bisa ngapa-ngapain juga. Sampai akhirnya beberapa jam kemudian, mobil ambulans pun datang menjemput jenazah Rido. Jadi ya malam itu, jenazah Rido ini langsung dibawa ke rumah duka, tapi di rumah orang tuanya Mayang. Santi juga ngikut ke sana karena dia itu tahu kalau situasi lagi kayak gitu, ntar khawatirnya Marcel itu tuh gak ada yang megang. Malah sampai beberapa hari si Santi itu tuh masih sibuk warawiri gitu loh dari rumahnya ke rumah orang tuanya Mayang. Kadang malah nginep juga bantu-bantu di acara tahlilan. Ini sebenarnya jujur aja nih, waktu itu ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benaknya Santi. Cuma dia itu tuh sungkan aja gitu kalau misalnya mau nanya langsung ke Mayang waktu itu ya kan. Apalagi kan situasinya lagi masa berkabung gitu, jadi dia tahan aja pertanyaan-pertanyaannya itu. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian Pak Badar datang bertandang ke rumah orang tuanya Mayang. Pak Badar ini disambut hangat sekali oleh keluarga Mayang. Karena beliau itu kan ibaratnya udah sangat berjasa ya, udah menemukan jasadnya Rido. Dan dengan kedatangan Pak Badar inilah akhirnya semuanya terkuak guys. Semua pertanyaan-pertanyaan Santi akhirnya terjawab sudah waktu itu. Jadi sebenarnya pada malam itu waktu Rido dapat telepon dari adiknya yang ngabarin kalau ibunya sakit keras itu tuh emang udah direncanain gitu sama adiknya. Tujuannya adiknya waktu itu adalah biar kakaknya si Rido itu tuh pulang ke rumah, ke kampung halamannya maksudnya. Nah, di tengah perjalanan adiknya sama beberapa temennya itu tuh udah nunggu Rido di dekat jembatan itu untuk nyamar dan ngerampok Rido. Hingga terjadilah duel maut antara Rido sama adik dan teman-teman adiknya itu. Walaupun pada akhirnya adiknya sama teman-temannya itu kalah ya, cuma Rido ini sempat kena sabetan senjata tajam dan meninggal di tempat karena mengeluarkan banyak darah.
Jadi kemudian pertanyaannya adalah, kalau Rido terkapar di lokasi kejadian, lalu siapa yang menjemput Mayang malam itu? Dari penerawangan Pak Badar, sosok yang menjemput Mayang malam itu sebenarnya bukan Rido guys. Mungkin bisa dibilang sosok yang menjemput Mayang malam itu adalah jelmaan salah satu penunggu jembatan itu yang sengaja datang menjemput Mayang untuk memberitahukan kalau si Rido itu mengalami penganiayaan tanpa ada pertolongan. Dan dalam perjalanannya dengan sosok itu, si Mayang ini diajak melewati alam gaib gitu loh. Makanya kan waktu baru keluar gerbang perumahan, Mayang itu tuh ngerasa asing dengan lingkungan yang mereka lewati ya. Jalanan jadi sepi, berkabut gitu kan. Dan suara lantunan-lantunan takbir itu tahu-tahu aja hilang gitu. Dan kayaknya cuma 5 menit doang gitu Mayang sama sosok itu tuh udah sampai di tempat dimana Rido meregang nyawa. Padahal normalnya perjalanan dari rumah Mayang ke TKP itu kan sekitar 1,5 jaman gitu ya. Ditambah lagi waktu Mayang lari itu kan ngakunya cuma 10 menitan ya, yang ternyata dalam kurun waktu sesingkat itu jarak yang dia tempuh itu tuh udah mencapai 50 km. Jadi fix itu Pak Badar ini bilang kalau Mayang itu sempat masuk ke portal gaib waktu malam tragedi itu. Tapi yang bikin ngenes dari kejadian itu adalah malam itu waktu Mayang menemukan si Rido, sebenarnya Rido itu tuh masih hidup guys. Dan kemungkinan sih sebenarnya masih bisa tertolong. Sayangnya di situasi seperti itu malah ditinggal lari sama Mayang. Tapi Pak Badar ini juga bilang sih, kalau dalam hal ini kita itu nggak bisa menyalahkan Mayang, karena situasi yang dialami sama Mayang malam itu kan bener-bener bikin orang kayak nggak bisa berpikir waras gitu ya. Dan dari pengakuan Mayang, memang sih adik iparnya itu alias adiknya Rido yang satu itu tuh kelakuannya itu tuh emang paling berandal dan bengis gitu. Mantan napi juga yang pernah masuk penjara beberapa kali. Malah pernah beberapa kali Rido sama adiknya itu cekcok cuma karena masalah sepele. Dan yang terakhir itu, Rido sama adiknya itu sempat cekcok juga beberapa bulan yang lalu. Waktu itu sih katanya masalahnya karena soal pembagian warisan gitu deh. Yang mana uang bagian Rido itu tuh dipakai buat beli 1 unit rumah di perumahan itu. Sementara adiknya Rido itu tuh nggak rela kalau uang warisan itu tuh dibagi-bagi, maunya ya buat dia sendiri aja semuanya. Walah, ya Allah, kasihan banget ya si Mayang. Semoga sehat-sehat selalu ya Mayang, semangat pokoknya. Buat Santi juga, makasih banget udah kirim cerita yang sangat menarik ini. Nah, buat kalian yang ada cerita-cerita apapun itu, yang penting ceritanya itu tuh ada hikmahnya ya. Ayo dong, kirim-kirim ke kami. Nanti akan kami ceritakan ke Sobat Hikayat lainnya, biar bisa kita ambil pelajaran hidup bareng-bareng. Well, kayaknya sampai di sini dulu ya kebersamaan kita hari ini. Jaga kesehatan dan tetap waras. Saya Abara 2 pamit undur diri. Salam.